2 L12-7 halaman 463. Di sana yang diminta ayat jurnal untuk overhead pabrik. Nama perusahaannya Miller B, merakit dan menjual alat bor tangan, itu produknya. Semua komponen dibeli dari luar. Dan biaya komponen per alat bor totalnya adalah sebesar $50. Komponen per alat bor artinya bahan baku. Tenaga kerja dibayar berdasarkan tarif sebesar $32 per alat bor yang dirakit. Berarti itu tarif tenaga kerja langsung. Oleh karena perusahaan menangani hanya satu produk ini, maka dasar biaya per unit digunakan untuk membebankan overhead pabrik menggunakan tarif yang telah ditentukan sebelumnya. Overhead pabrik yang diestimasikan untuk periode mendatang berdasarkan pada tingkat produksi 30.000, berarti itu produksi normal ya, atau targetnya adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku tidak langsung 220.000, tenaga kerja tidak langsung 240.000, listrik 30.000, penyusutan 25.000, lain-lain 55.000. Biaya-biaya itu adalah biaya-biaya overhead pabrik. Kemudian paragraf berikutnya, selama periode tersebut overhead pabrik aktual adalah sebesar 561.600 dan 29.000 unit yang dirakit. Artinya itu yang aktualnya. Diminta buatlah ayat jurnal. Yang kedua, tentukan jumlah overhead pabrik apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kita buat yang jurnal dulu. Pertama, kita catat dulu yang bahan baku atau material. Cara ngitungnya adalah 50 $50 dikali 29.000. 29.000 itu yang aktual. Karena kan ini kita ngejurnal pemakaian bahan baku, berarti pemakaian untuk yang aktual. Hasilnya 1.450.000. Ini dalam dolar ya. 1.450.000. Jurnal yang kedua adalah ini jurnal pemakaian bahan, karena nggak ada cerita jurnal pembelian bahan ya. Ini jurnal sekarang langsung aja ke distribusi tenaga kerja, yaitu WIP pada payroll. Berapa? Tarifnya $32. Aktualnya 29.000. Jadi hasilnya $928.000. Itu untuk pendistribusian yang nyata ya. Ini jurnal pemakaian bahan, ini jurnal distribusi tenaga kerja. Kemudian sekarang tentang overhead, yaitu jurnal FOH dibebankan dulu ya. Jurnalnya adalah work in process ke applied FOH. Berapa? Kita jumlahkan dulu semua biaya-biaya overhead. 220.000 ditambah 240.000 ditambah 30.000 ditambah 25.000 ditambah 55.000. Kemudian dibagi 30.000. Kenapa dibagi 30.000? Karena biaya ini adalah biaya untuk membuat 30.000 unit. Baru setelah dapat tarifnya dikali 29.000 yang aktual. Hasilnya adalah 551.000. Kreditnya pun sama, 551.000.
Sekarang jurnal berikutnya masih FOH, yaitu kita jurnal FOH sesungguhnya. Jurnalnya FOH control terhadap various account ya. Nilainya berapa? 561.600. Ini ada di soal. Jadi paragraf setelah rincian biaya overhead itu adalah yang aktualnya. Ini dari soal 561.600. Kemudian jurnal berikutnya yaitu jurnal penutupan FOH kontrol. FOH kontrol sebelumnya di sebelah debit, kita tutup di sebelah kredit dengan mengkreditkan FOH kontrol. Jadi debitnya applied FOH. Ini FOH kontrol. Applied FOH kontrol sama berarti yang di atas ya, 551 ya. Kita mau nutup applied FOH, jurnal penutupan applied FOH 551.500 sama ini ya, yang atas kan applied FOH. Oke, lanjut kita hitung selisihnya. Kita selisihkan antara FOH dibebankan dengan FOH sesungguhnya ya. FOH dibebankannya berapa? 551. Kemudian FOH sesungguhnya 561.600. Jadi over atau under? Dibebankannya 551, sesungguhnya 561. Berarti ini adalah under, terlalu rendah. Jadi selisihnya adalah 10.600 ya. Jadi FOH dibebankan itu anggaran, kemudian ini realisasi gitu ya kalau istilah budgeting. Kriterianya terlalu rendah. Kalau misalkan BOP anggarannya lebih kecil, kalau sesungguhnya lebih besar, terlalu rendah. Kalau sesungguhnya terlalu kecil, berarti over. Masuk kita soal atau yang diminta yang kedua, yaitu jumlah overhead yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah ini ya, ini yang keduanya. Ngomongin selisih. Setelah itu kita jurnal selisih overhead. Jurnalnya karena dia itu under, maka FOH kontrolnya di sebelah kredit 10.600. Begitu ya jawaban kasus soal yang kedua.